Ini adalah pola dasar busana anak. Ada ukuran yang diperlukan dalam pembuatan busana anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Sri Asmawati, tapi kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Dani. Di kelas 11 Tata Busana, Ibu akan memberikan materi tentang pembuatan busana industri. Apa itu busana industri? Busana industri adalah busana yang diproduksi oleh garment. Karakteristik dari busana industri yang pertama adalah diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang besar. Model yang dibuat pada umumnya adalah sama. Kemudian menggunakan ukuran standar seperti S, M, L, XL, atau dapat menggunakan penomoran seperti nomor 16, 17, 18, dan seterusnya. Ada juga yang menggunakan nomor yang menunjukkan umur, misalnya untuk pakaian anak. Nomor 3 diperuntukkan untuk anak usia 3 tahun. Nomor 5 diperuntukkan untuk anak usia 5 tahun dan seterusnya. Pemotongan dilakukan dalam jumlah yang banyak menggunakan mesin potong. Sekali potong bisa sampai 100 helai bahan. Pakaian diproduksi berdasarkan pesanan buyer atau menurut pemilik usaha itu sendiri. Sistem produksi dilakukan dengan sistem bahan berjalan atau disebut juga dengan sistem borongan. Pakaian yang dipesan oleh buyer menggunakan merek buyer tersebut atau menggunakan merek perusahaan sesuai kesepakatan dengan buyer. Proses produksi dalam busana industri yang dihasilkan oleh sebuah industri busana dilakukan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, pattern maker atau pembuatan pola, sample making, cutting proses, sewing proses, finishing, dan quality control. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi pembelajaran kompetensi dasar menganalisis pola busana anak secara manual dan digital dengan sistem grading. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menguraikan langkah kerja pembuatan pola busana anak secara manual dan digital sesuai standar yang ditetapkan, kemudian menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan pola secara manual dan digital dengan tepat sesuai SOP, dan yang ketiga adalah menata pola busana anak secara manual dan digital dengan benar sesuai dengan yang dipelajari. Anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Dalam penggunaan pakaian, orang dewasa dalam sehari berganti pakaian cukup 2 kali, tetapi anak-anak tidak. Dalam sehari-hari, anak-anak biasanya berganti pakaian lebih dari 2 kali, karena aktivitas fisik yang dilakukan banyak mengeluarkan keringat. Oleh karena itu, orang tua lebih banyak menyediakan pakaian untuk anaknya. Baju anak juga sangat bervariasi modelnya. Apa itu yang dimaksud dengan busana anak? Busana anak adalah busana yang sederhana dan longgar, karena itu akan memberi keleluasaan pada anak untuk bergerak. Di dalam busana anak, ada pengelompokannya. Yang pertama, pengelompokan busana anak berdasarkan kesempatan. Yang pertama yaitu kesempatan busana bermain, sekolah, olahraga, pesta, tidur, dan rekreasi. Yang kedua, busana anak berdasarkan usia. Yang pertama adalah busana anak batita, busana anak balita, dan busana anak usia sekolah. Kemudian ada pengelompokan busana anak berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin di sini hanya ada 2. Yang pertama adalah busana anak laki-laki, itu dipilih dengan model sederhana seperti t-shirt, kemeja yang dapat dikombinasikan dengan rompi ataupun celana. Dan yang kedua adalah busana anak perempuan.
biasanya menggunakan berbagai model. Busana anak perempuan lebih banyak menggunakan variasi warna dan hiasan, mulai dari lace, aplikasi, sulaman, pita, payet yang penggunaannya disesuaikan dengan kesempatan pemakaian. Nah, di sini ada beberapa contoh busana anak sesuai dengan kesempatan. Bisa kalian lihat dan kalian perhatikan desain atau model dari busana anak. Nah, di sini ada contohnya seperti ini, lebih kepada busana anak yang untuk olahraga atau untuk pesta. Kemudian juga di sini ada contoh busana anak yang mungkin lebih casual, atau di sini ada untuk yang acara resmi. Ya, di situ ada dikombinasikan antara kemeja, rompi, dan celana. Nah, di sini juga ada untuk anak usia batita. Ya, kalian lihat modelnya yang pas atau yang cocok untuk anak usia batita. Kemudian, langkah kerja pembuatan pola busana anak secara manual, yaitu yang pertama, menggambar pola dasar, kemudian mengubah pola dasar busana anak sesuai desain, memeriksa pola busana anak, melakukan uji coba pola busana anak, dan menyimpan pola busana anak. Alat dan bahan pembuatan pola busana anak secara manual sesuai SOP. Yang pertama adalah alat, yaitu alat tulis, pita ukur, penggaris bentuk, penggaris lurus, dan gunting kertas. Sedangkan bahannya yaitu yang pertama kertas pola dan bahan belaju untuk uji coba pola. Nah, ini adalah pola dasar busana anak. Ada ukuran yang diperlukan dalam pembuatan busana anak. Bisa kalian lihat di presentasi ini ukuran apa saja yang diperlukan dalam pembuatan pola dasar busana anak. Ini adalah pola dasar pakaian anak. Nanti untuk keterangan atau ukurannya, Ibu akan memberikan dalam bentuk dokumen atau PDF. Sekian materi yang Ibu berikan. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang berikut atau pada materi yang selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.